Tiket ASEAN All-Star versus Manchester United masih tidak laku. FIFA buat PSSI raup cuan berlipat. Vietnam menyesal tidak ikuti langkah timnas Indonesia. Pesan optimis STY support skuad Garuda lolos Piala Dunia 2026. Peslike di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. ASEAN All-Star versus Manchester United masih tidak laku. Ketika Federasi Sepak Bola Malaysia dan ASEAN Football Federation mengumumkan laga persahabatan antara ASEAN All-Star dan Manchester United, banyak pihak membayangkan kemeriahan seperti Tur Asia yang biasa dibawa klub-klub Eropa besar. Sayangnya, euforia ini tidak menjalar luas, khususnya di Indonesia sebagai pasar terbesar sepak bola Asia Tenggara. Ironisnya, alih-alih menjadi pesta sepak bola regional, pertandingan ini justru sepi antusiasme dari negeri dengan basis supporter terbesar yaitu Indonesia. Pasalnya, PSSI memilih untuk tidak mengirim pemain-pemain terbaiknya ke tim ASEAN All-Star. Alasannya pun strategis, prioritas penuh kepada persiapan laga kualifikasi Piala Dunia melawan Cina dan Jepang. Pertandingan melawan MU pun setidaknya terbaca hanya untuk klaim keuntungan Malaysia daripada niat baik Asia Tenggara. Seperti diketahui, penyelenggaraan pertandingan ASEAN All-Star versus Manchester United telah menyediakan 7 kategori. Akan tetapi, baru kategori 7 dan 6 yang sudah terjual habis. Padahal kapasitas Stadion Nasional Bukit Jalil sendiri dapat menampung hingga 85.500 penonton. Maka dari itu, FAM dan AFF perlu mengambil pelajaran. Jika ingin membangun ASEAN All-Star sebagai institusi tahunan, maka harus dirancang jauh-jauh hari. Harus ada kepastian bahwa setiap negara mengirimkan pemain terbaik. Harus ada sistem kompensasi yang menarik. Dan yang terpenting, harus ada keterlibatan emosional dari fans. Di sisi lain, supporter Indonesia juga telah menunjukkan kematangan baru. Mereka kini mampu membedakan antara laga bermakna dan sekedar tontonan. Ini menunjukkan bahwa industri olahraga Indonesia sudah naik kelas, tak lagi sekedar konsumtif, tapi juga kritis. Vietnam menyesal tidak ikuti langkah timnas Indonesia. Level timnas Indonesia yang semakin tak terkejar oleh negara lainnya membuat Vietnam mulai menunjukkan penyesalan mendalam usai mengabaikan langkah skuad Garuda. Padahal sebelumnya negara naga biru itu merasa senang, tapi ternyata kini mulai merasakan kecewa karena akan berdampak buruk bagi timnas mereka. Ada masalah apa? Salah satu media Vietnam, Soha, membahas soal keikutsertaan pelatih timnas mereka dalam menangani skuad ASEAN All-Star yang akan menghadapi Manchester United pada akhir Mei ini di Malaysia. Awalnya, Vietnam menyombongkan penunjukan pelatih timnas Vietnam, Kim Sang-sik, sebagai pelatih ASEAN All-Star. Sebelumnya, nama Sintayong sempat dirumorkan akan menangani skuad ASEAN tersebut. Namun akhirnya, pelatih Vietnam lah yang ditunjuk dan ini dianggap sebagai sebuah kehormatan. Timnas Indonesia sendiri menanggapi santai terkait laga ASEAN All-Star, bahkan melarang pemain inti skuad Patrick Kluivert untuk ikut serta. Pasalnya, Timnas Indonesia sedang fokus untuk meraih kemenangan melawan Cina pada Juni. Hanya berselang sekitar 1 minggu lebih setelah laga ASEAN All-Star. Media Vietnam pun kini mulai menyesal karena sejak awal tidak mengikuti langkah Timnas Indonesia terkait pertandingan ASEAN All-Star versus MU. Pelatih Vietnam dibuat tak fokus terhadap timnya sendiri karena harus menangani ASEAN All-Star. Padahal timnas Vietnam akan menjalani laga penting melawan Malaysia pada awal Juni. Secara tidak langsung, ini bisa jadi membuktikan bahwa timnas Indonesia saat ini sudah mencapai level yang jauh sangat berbeda. Pemikiran, taktik, dan evolusi sekarang semakin meyakinkan porsi timnas Indonesia di mata negara lain. FIFA buat PSSI raup cuan berlipat. FIFA kembali memberikan sorotan spesial kepada timnas Indonesia. Secara terang-terangan, mereka memberikan hadiah untuk skuad Garuda jelang laga menghadapi Cina dan Jepang. Namun ternyata di balik keuntungan timnas Indonesia menjelang laga tersebut, ternyata FIFA juga meraup cuan besar. Diketahui keuntungan itu tak berkaitan dengan hasil akhir laga yang akan dilakoni skuad asuhan Patrick Kluivert ini. Namun, tindakan ini bisa meningkatkan kemungkinan raihan cuan yang optimal bagi PSSI.
Secara snowball effect bisa berdampak juga untuk dukungan supporter timnas Indonesia, khususnya pada laga kandang melawan Cina nanti. Lalu, apa yang diberikan FIFA? Hadiah yang diberikan FIFA diunggah langsung di laman Instagram resmi @FIFA_World_Cup. Hadiah itu bukan dalam bentuk material, namun FIFA memberikan hadiah berupa perhatian untuk mengingatkan laga krusial timnas Indonesia. Dalam postingannya, FIFA memberikan info timeline pertandingan timnas Indonesia. Hal itu beserta mengingatkan kembali hasil pertandingan timnas Indonesia dalam 3 laga ke belakang. Dirincikan, timnas Indonesia versus Arab Saudi 2-0, Australia versus timnas Indonesia 5-1, dan timnas Indonesia versus Bahrain 1-0. Bagaimana PSSI diuntungkan dengan pengingat jadwal pertandingan itu? PSSI bisa diuntungkan dalam hal penjualan tiket untuk laga kandang timnas Indonesia versus Cina. Pasalnya, secara tak langsung pengumuman FIFA itu juga mengingatkan jalannya pertandingan yang bisa disaksikan secara langsung oleh supporter tuan rumah. Tentu, jika ludes terjual, gema dukungan untuk tim Garuda akan berdampak pada semangat bermain Jai Itzels DKK. Pesan optimis STY support skuad Garuda lolos Piala Dunia 2026. Perhatian sayang kembali ditunjukkan oleh mantan kesayangan Indonesia, Sintayong. Meski sudah tak lagi menukangi skuad Garuda, nyatanya perhatian pelatih asal Korea Selatan itu tak berkurang sedikit pun. Kepedulian, cinta kasih, dan fokusnya masih ada untuk timnas Indonesia. Seperti diketahui, posisi Indonesia saat ini berada pada grup C atau posisi terakhir untuk lolos ke putaran keempat. Maka dari itu, jika kemenangan nanti diraih sepenuhnya oleh skuad Garuda, asa melaju tampil ke Piala Dunia semakin besar. Sintayong pun lantas memberikan pernyataan terkait jelang laga ini. Skuad mereka tidak buruk. Saat saya masih di sana, saya membuat pemain yang ada menjadi solid. Mereka tidak akan kalah dengan mudah dan posisi keempat sudah cukup. Imbuhnya. Walaupun demikian, timnas Indonesia patut mewaspadai kekuatan Cina. Pada pertemuan pertama di markas Cina Oktober 2024, Indonesia yang saat itu masih ditukangi Sintayong kalah dengan skor 1-2. Menurut data 11v11, Indonesia punya rekor yang buruk saat menghadapi Cina. Dari total 18 pertemuan sejak 1957, skuad Garuda sudah kalah 12 kali, 3 kali imbang, dan baru menang 3 kali. Adapun kemenangan terakhir Indonesia atas Cina terjadi dalam turnamen Kings Cup pada Februari 1987 silam.